Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di PD Baca Saham. Syukur alhamdulillah kita masih bertahan di pasar saham. Itu saja sudah cukup modal untuk kita sukses di pasar saham. Hanya soal waktu. Yang penting tetap istiqomah. Belajar, belajar dan terus belajar. Oke teman-teman. Kali ini yang akan kita bahas adalah salah satu ya cara dagang. Apa ya? Ya cara dagang lah ya. Cara dagang saham yang simple tapi juga membutuhkan kesabaran. Saya ambil contoh adalah Zata, ZATA, perusahaan bersama Zata Jaya Tbk. Nah, eh, 1 bulan terakhir, coba 3 bulan. Nah, 3 bulan terakhir Zata ini terus menukik dari akhir Desember, pertengahan Desember 2022 sampai kemarin Februari. Nah, yang menarik adalah 1 minggu terakhir nih teman-teman. Jadi 1 minggu terakhir itu bukan 1 minggu ya. Nah ini 1 bulan terakhir itu beberapa kali Zata ini mengalami ARB teman-teman. Bahkan sempat kalau seingat saya itu di hari Kamis kalau tidak Jumat, karena lebih dari 5 hari berturut-turut terjadi ARB, maka disuspend selama 1 hari oleh bursa. Nah, kondisi RAB berturut-turut itu Anda bisa perhatikan di market dip-nya. Anda tentu yang bermain saham, paling tidak modal dasar ini harus kita pahami bersama teman-teman ya. Yaitu bid yang hijau itu dan ax juga yang hijau. Bid ax selalu perhatikan itu. Nah, kondisi RAB kemarin itu aksnya ini sampai 2 juta lot dari harga yang saya pantau itu dari harga 9 ya ini 99. Oh, sebentar. Oh, dari harga 79. Terus ARB terus berturut-turut sampai suspend dan dibuka lagi, masih terus turun notok sampai 50. Nah, ketika itu terjadi biasanya ini tinggal menunggu kenaikan. Kapan kenaikannya? Itu yang secara alami kenaikan harga bisa terjadi ketika ada modal cukup besar untuk masuk ke saham ini. Nah, tapi kapan? Itu yang tahu tentu market maker. Tapi setidaknya kita sebagai retail juga harus belajar tentang bid ask ini. Bagaimana ceritanya? Jadi ketika ask ini sudah sampai harga 50 dan volume AVO-nya, jadi ask volumenya ini masih 2 juta, itu kita tunggu. Seingat saya kemarin 1 hari 2 hari itu ask vol-nya sampai turun terus, bertahap turun. Itu kira-kiraan lah. Banyak teman-teman yang jual di harga 50 jual rugi. Nah, ketika jual rugi terjadi, siapa yang beli jualan mereka itu yang rugi-rugi itu? Tentu adalah para bandar. Atau bukan para bandar sih ya para pedagang saham cap jempol itu. Jadi mereka pungut terus beli dan ternyata di hari Selasa ini tanggal 7 naik 16%. Nah, itu menjadi catatan buat kita dan khususnya kami atau saya, bahwa ketika terjadi ARB berturut-turut selama beberapa hari itu memang ada potensi untuk kenaikan. Tetapi secara teori begitu, tapi secara praktek kita harus betul-betul mantengin menyorotin, mencermati market dip yang ada di chart kita atau di aplikasi yang kita pakai. Misalkan ini kita lihatnya di RTI bisnis, tentu lihat aks bidnya begitu saja ya. Ini namanya taktik dagang saham yang beberapa kali kita pakai untuk mengidentifikasi kapan kita waktunya untuk pungut beli ya. Itu hampir sama ceritanya dengan Goto teman-teman. Goto sekarang sudah naik kalau Goto ini. Nah, ini Goto waktu bulan Desember itu terjadi penurunan yang cukup signifikan ya.
Nah, ARB terus berturut-turut seperti seolah-olah Goto itu seperti mau mau apa? Mau sampai ke 50, ya kan? Dan itu ketika itu aksnya di sini volume aksnya juga sampai tebal-tebal, kalau nggak salah ini bitnya aksnya sampai 5 juta lot. Nah, tapi ketika sudah di harga terendahnya 82, itu aksnya itu mulai habis dan ketika sudah banyak menyentuh harga, mungkin bukan menyentuh harga ya, sampai di volume aksnya itu sekitar 500 ribuan atau bahkan ke bawah, itu kalau kita sedikit cerdik itu sudah mulai masuk sedikit-sedikit bertahap, karena itu juga termasuk harga rendah kan. Jadi kadang cara-cara sederhana itu perlu kita cermati, kita pelajari dengan penuh sabar. Nanti kalau teman-teman yang masih belum belum mengerti tentang ini, coba nanti cari file atau saya pasang di deskripsi tentang siklus harga ya. Jadi saham itu bergerak sesuai dengan siklusnya, mulai dari bawah, beranjak naik, top, kemudian terjun bebas, terus begitu. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, saya pikir itu, mudah-mudahan sharing singkat yang tidak terlalu serius ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat, cuan, dan bermanfaat untuk orang lain. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.